Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Luh Budi Apriliana SPD MSN. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi seni murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Bali dengan NIDN 0013049303. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran. Pada penyampaian PDD UKT-PT saya ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Seni Rupa Digital. Mata kuliah Seni Rupa Digital merupakan salah satu mata kuliah di program studi Seni Murni dengan kode mata kuliah SNM 023. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi baik secara teori di kelas maupun praktik langsung di studio. Interaction merupakan interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan dosen pengampu mata kuliah dalam proses perkuliahan baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian assessment merupakan penilaian baik penilaian unjuk kerja, sikap, proyek, hasil akhir, dan presentasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik yang berfokus pada penguasaan teknologi digital sebagai medium ekspresi dalam bidang seni rupa. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan diperkenalkan pada dasar-dasar seni rupa digital, konsep visual berbasis image, serta eksplorasi kreatif dengan menggunakan perangkat lunak digital. Tujuan utama dari perkuliahan ini adalah memperluas wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses penciptaan karya seni murni. Mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori dan prinsip dasar visual digital, tetapi juga mengasah keterampilan teknis dalam menggunakan berbagai software pengolah gambar seperti image editing atau bitmap, vektor grafik, dan digital painting. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah secara spesifik, mahasiswa diharapkan mampu, pertama, menjelaskan gambaran umum, ruang lingkup, konsep berkarya, dan proses berkarya seni rupa digital. Kedua, menganalisis komponen, software, dan tools dalam berkarya seni rupa digital. Ketiga, mengimplementasikan teknik berkarya seni rupa digital dalam karya seni murni. Materi pembelajaran pada mata kuliah seni rupa digital ini meliputi pengetahuan dasar tentang ruang lingkup seni rupa digital, pengetahuan tentang image, bitmap, dan vektor, lalu pengetahuan tentang berbagai software dan tools dalam mengolah image. Berikutnya, materi adalah menyusun konsep berkarya seni rupa digital, serta secara langsung praktek berkarya seni rupa digital seperti editing image sederhana, manipulasi foto, digital painting, dan vektor image. Kemudian mahasiswa juga menggabungkan gambar manual dengan teknik digital, menggabungkan karya digital dengan eksperimen manual, dan membuat portofolio karya dengan software pengolah image. Terakhir, materinya adalah presentasi karya proyek mahasiswa lewat pameran sederhana yang dilakukan secara berkelompok. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau sinkronus, baik dalam kelas maupun praktik langsung di studio. Metode yang digunakan meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, praktik, dan evaluasi.
Pendekatan pelajaran yang saya gunakan adalah student-centered learning dan project-based learning, sehingga mahasiswa menjadi pusat dalam proses belajar dan fokus pada proyek kreatif yang sedang dilakukan. Interaksi pembelajaran juga aktif melalui diskusi, baik secara langsung maupun lewat WhatsApp grup perkuliahan, dan asistensi karya yang dilakukan gunanya untuk mengetahui proses atau progres dari mahasiswa yang sedang melakukan proyeknya, sehingga kita sebagai dosen dapat mengukur capaian pemahaman dari mahasiswa tersebut dan bagaimana mahasiswa tersebut menyikapi proyek yang sedang dikerjakan. Penilaian dilakukan berdasarkan kehadiran dengan bobot 15%, partisipasi aktif 15%, proyek sebesar 30%, dan presentasi akhir sebesar 40%. Nah, instrumen penilaian mencakup penilaian sikap, unjuk kerja, dan produk atau hasil proyek yang dinilai menggunakan rating skill. Demikianlah penjelasan singkat tentang mata kuliah seni rupa digital yang saya ampu. Berikutnya, mari saksikan cuplikan pembelajaran di kelas mata kuliah seni rupa digital pertemuan ke-12. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pagi. Ketemu lagi di mata kuliah seni rupa digital pada hari yang cerah ini. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat ya? Semoga kita semua sehat selalu, jadi bisa mengikuti semua rantaian proses pembelajaran dengan baik. Nah, untuk hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12. Materinya tentu teman-teman udah tahu karena di pertemuan pertama di awal, Miss Lia udah kasih kontrak kuliah di mana setiap pertemuan sudah ada materi yang akan kita bahas ya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang seni rupa digital, lalu menggabungkannya dengan eksperimen manual ya. Teman-teman bisa sambil mengisi daftar hadir agar nanti saya bisa input di sistem absen Natacita ya. Nanti bisa dioper ke teman-teman yang lain. Sebelumnya kita review dulu. Pada pertemuan ke-11 kita juga udah praktek ya, bagaimana menggabungkan karya seni digital dengan karya manual. Hanya saja yang di pertemuan sebelumnya kita telah melakukan dengan sistem membuat dulu karya manualnya, baru di finishing dengan digital. Kembali lagi kita akan menampilkan karya hybrid seperti itu di project kali ini, kita akan eksplorasi lagi. Cuma di project kali ini kita akan lakukannya dengan sistem yang sebaliknya. Jadi teman-teman membuat karya seni digital terlebih dahulu, baru menggabungkannya dengan eksperimen manual seperti itu. Kita lihat ya, dalam seni kontemporer itu batas antara media digital dan manual itu sebenarnya semakin kabur ya. Bahkan di tiap-tiap bidang seni itu juga udah tidak ada batasan lagi gitu. Sudah semakin membaur. Apa dampaknya? Tentu memperluas ranah eksplorasi kita gitu ya. Oke. Eksplorasi teknik campuran atau hybrid ini sebenarnya menjadi strategi untuk mengungkapkan ekspresi kita lebih kuat dan juga menjadi unik gitu. Nah, untuk proyek kali ini mendorong mahasiswa atau teman-teman ini untuk menyatukan dua pendekatan tersebut. Jadi ada eksplorasi di bidang media digital dan di media konvensional ya. Teman-teman tentunya belum lupa bahwa di awal saya telah menyampaikan bahwa tujuan dari mata kuliah ini adalah memperkaya kita di bidang seni murni atau fine art ini untuk punya capaian eksplorasi yang lebih luas, lebih jauh terkait dengan medium atau media penyampaian karya seperti itu. Dengan adanya seni rupa digital ini membuat kita go beyond the limit ya.
mencapai jangkauan yang lebih jauh lagi, tidak terbatas hanya di medium-medium konvensional gitu. Dengan adanya digital, harapannya kita mempelajari seni rupa digital ini melalui proyek dan praktek agar mahasiswa atau teman-teman ini bisa istilahnya tetap mengikuti perkembangan teknologi, tapi juga sekaligus memperkaya capaian eksplorasi visual seperti itu. Ya, tentu itu harus tetap dipegang bahwa mata kuliah seni rupa digital ini akan mendukung teman-teman dalam berkarya seni murni. Itu ya. Oke. Tujuannya dari proyek kali ini itu adalah teman-teman mampu menciptakan karya dua dimensi dengan menggabungkan media digital dan eksperimen manual, ya. Terus yang kedua, dapat mengeksplorasi medium secara bebas dan kreatif. Dan mampu menyusun karya yang memiliki nilai ekspresif dan personal. Oke. Kita kenal karya seperti ini dengan istilah karya hybrid, ya. Karya seni rupa hybrid itu jadi karya seni rupa yang memadukan proses digital, kita pakai software tertentu, dan dengan digabungkan eksplorasi manual dengan media yang nyata. Seperti itu ya. Contohnya, nih, teman-teman menggambar di aplikasi Procreate, Ibis Paint, dan lain-lain yang bisa digunakan, kemudian dicetak, lalu ditambahin tekstur dengan cat akrilik, atau cat minyak, atau apapun yang bisa teman-teman temukan seperti itu untuk mendukung konsepnya. Bagaimana menggabungkan karya digital dengan eksperimen manual seperti yang kita bahas di awal. Karya digital ini kan teman-teman tentunya udah paham banget ya, karena kita sudah melalui dari pertemuan pertama sampai sekarang di pertemuan ke-12, dan teman-teman sudah istilahnya mempraktekkan bagaimana membuatnya. Pertama, kita sudah punya beberapa karya hasil editing foto. Kemudian teman-teman juga sudah membuat foto manipulasi, jadi sudah mengalami itu semua. Lalu ada vector image dan digital painting, ya. Nah, misalnya yang kemarin kita belajar editing sederhana itu bagaimana mengubah foto yang pencahayaannya kurang bagus, before-nya seperti ini, lalu after-nya jadi lebih bright, lebih bagus kualitas fotonya. Lalu teman-teman juga sudah melalui bagaimana melakukan manipulasi foto dengan menggabungkan beberapa foto menjadi satu karya utuh, ya. Itu karya-karya digital yang bisa teman-teman eksplor nanti untuk digunakan di proyek kali ini. Ini karya vektor, lalu karya digital painting, ya, yang teman-teman menggunakan brush secara bebas di aplikasi seperti Ibis Paint, Procreate, dan lain-lain. Oke, contoh teknik eksplorasi manual yang bisa teman-teman gali nih contohnya ya. Jadi ada tekstur, bisa pakai garis paku, amplas, atau scratching, seperti itu. Kemudian ada kolase, gimana teman-teman bisa menggunting, menempel majalah, kertas warna, dan lain-lain yang sekiranya menarik bisa teman-teman lakukan pada karya digital tersebut, ya. Kemudian dengan teknik layering, jadi melapis cat di atas karya atau di atas cetakan, seperti itu. Lalu terakhir dengan mix media dengan bahan temuan atau funded object, ya. Misalnya teman-teman mahasiswa jalan-jalan, ketemu sama satu objek yang unik, dan teman-teman rasa sepertinya ini bisa mendukung karya saya, bisa dipadukan di situ. Intinya kan untuk menggabungkan karya digital dengan karya manual ini, yang digital tadi harus dibuat nyata dulu ya, untuk bisa dipertemukan di dunia nyata, gitu konsepnya ya. Jadi bukan iPad-nya atau handphonenya yang teman-teman semprot dengan cat, bukan ya? Paham kan? Oke. Oke. Sekarang saya akan menyampaikan tentang tahapan
dalam proses proyek menggabungkan karya seni digital dengan teknik manual kali ini. Pertama itu tentunya teman-teman mahasiswa harus menentukan konsep dan temanya. Nah, karena di perkuliahan ini kita sudah sepakat bahwa teman-teman mahasiswa sudah menentukan konsep besar di awal, jadi apa yang ingin dibawa di proyek 1 semester ini, teman-teman kan sudah lakukan ya? Oke. Konsep besar tersebut teman-teman bawa lagi, tentunya jadinya dipecah ke beberapa karya kan. Sekarang ke tema karya yang ingin disampaikan, tentunya tetap harus nyambung dengan konsep yang sudah dirancang di awal, seperti itu. Setelah ada idenya, tema dan konsep tersebut, maka teman-teman bisa lakukan dengan membuat sketsa awal secara digital atau manual, seperti itu. Lalu, kembangkan visual yang sudah dirancang tersebut di software seperti Photoshop, Procreate, Ibis Paint, dan lain-lain. Ya. Kemudian karyanya dicetak. Ya. Dicetak, baru lakukan hasil cetakan tadi itu dieksplorasi dengan media nyata seperti cat, kolase, drawing, dan tekstur. Oke, ini contoh-contoh karya hybrid yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi karya digitalnya dicetak di art paper, dia gabungkan dengan benda-benda founded objeknya dia, temuan objeknya, dengan gear dan lain-lain. Seperti itu bisa. Dia artinya dengan menggunakan teknik apa? Menempel? Teknik kolase ya. Atau ini, laptop bekas yang ditempel dengan stiker, lalu ditambahkan eksplorasi berupa cat lagi. Istilahnya mengeksplor benda bekas tadi ya. Ini juga bisa. Ada contoh ini lagi, dia menginstal karya-karya digital tersebut di print, kemudian ditempel di kaca yang ada bingkainya lalu digantung seperti itu. Cukup menarik juga, tergantung konsep teman-teman. Nah, ini di PC bekas ya atau TV bekas seperti itu. Ini di rice cooker Magicom ya. Jadi bisa teman-teman gali lebih jauh ya. Lebih kreatif, lebih gila lagi. Ini juga menggunakan teknik kolase yang sebelah kiri. Kemudian ini ada apa? Galon ya. Ya, galon. Itu juga bisa. Segala hal itu mungkin. Jadi tugas teman-teman di proyek kali ini memungkinkan segala hal yang rasanya tidak pernah terpikirkan untuk memperkaya visual dan eksplorasi tadi. Oke, beberapa contoh yang bisa teman-teman gunakan. Nah, ini tidak ada karya digitalnya. Tapi contoh apa yang bisa teman-teman petik dari contoh karya ini adalah bagaimana si seniman mengaplikasikan idenya dengan menampilkan karya seperti ini. Dia kan objek-objek temuan tuh dibuat seperti instalasi. Jadi diinstal dalam satu bentuk tertentu untuk menampilkan visual yang dia inginkan sesuai pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Nah, ini juga bisa sebagai ide ya. Pada tahun lalu kakak tingkat kalian dia punya ide untuk menyampaikan kesenangan dia terhadap tidur ya, kegiatan tidur ya. Jadi dia membuat karya digital yang di-print di sarung bantal. Kemudian dieksplor secara manual dengan cat, benang, dan lain-lain. Dia membuat sebuah instalasi, ada tempat tidur, ada bantal di situ. Jadi dia benar-benar mengaplikasikan karya digital dia dengan eksperimen manual, lalu mempresentasikannya dengan cara yang cukup unik, ya, sesuai pesan yang dia ingin bawa. Ya, itu bisa jadi inspirasi. Sebelum saya lanjut ke tugas proyek, kira-kira ada pertanyaan tidak? Oh, udah langsung ya. Oke, Ari ya. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk membuat karya itu dari media
karya digital itu kita print ke bentuk jadi, kemudian kita respon dengan media-media. Saya mau bertanya, apakah dari karya digital tersebut bisa kita print melalui 3D printer yang berbentuk itu kemudian kita respon. Oke, good question ya, pertanyaannya bagus. Tentu bisa ya, kita sudah sepakat di awal di proyek kali ini tidak ada batasan untuk eksplorasi tersebut. Yang penting teman-teman paham konsepnya bahwa karya seni digital ini memang kita akan wujudkan ke dalam bentuk nyata yang kemudian direspon dengan eksperimen manual. Jadi pertanyaannya bagus ya Ari. Jadi mau di print dengan 3D printer yang jadi patung langsung seperti itu, seperti karya-karya anaknya Gung Mangu gitu kan, dia langsung 3D, atau mau dicetak di misalnya ya, dicetak di benda-benda lain yang kayak gelas dan lain-lain, lalu dieksplor, itu tetap bisa ya. Pertanyaan yang bagus. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke. Bisa kita lanjut ke bagian tugas proyek ya. Jadi tugas proyeknya seperti saya sudah sampaikan, tentunya kita akan membuat sebuah karya seni digital yang dipadukan dengan eksperimen manual. Nah, karya tersebut harus sesuai dengan konsep utama yang telah teman-teman susun selama proyek kuliah seni rupa digital ini ya, selama 1 semester ini. Dan untuk ukuran atau dimensi karyanya itu bebas ya. Jadi apapun atau bagaimanapun kondisi karya yang bisa mendukung konsep teman-teman, silahkan dilakukan selama sesuai dengan kaidah proyek kali ini ya. Intinya saya ulangi sekali lagi, menggabungkan karya seni digital dengan eksperimen manual. Itu aja kuncinya ya. Kriteria penilaian karyanya nanti akan seperti ini. Jadi yang kita nilai itu adalah orisinalitas ide dan eksplorasi visualnya, lalu keberanian teknik dan penggabungan media ya. Semakin berani teman-teman, berarti semakin inovatif tuh karya kan, dan orisinal. Artinya akan mendapat poin lebih tinggi lagi ya. Jadi kami akan tuntut lebih gila lagi seperti itu. Kemudian ada keterpaduan konsep dan hasil akhirnya. Misalnya konsepnya A, nanti hasil akhirnya terlalu melenceng, itu tentunya akan menjadi pertimbangan kami untuk menilai. Dan terakhir tuh ada dokumentasi proses dan refleksi pribadi. Seperti yang sudah-sudah, teman-teman harus mendokumentasikan langkah-langkah pengerjaan tersebut untuk nanti bisa disampaikan lewat presentasi ya. Jadi juga merefleksi sesuai pesan-pesan. Oke, untuk penilaian ini kira-kira ada yang mau diskusi atau menyampaikan hal lain? Atau ada yang sudah punya ide? Nah, kira-kira nih, saya bisa menilai teman-teman nih, apakah dari penjelasan tadi udah ada yang terbayang idenya seperti apa nih? Udah bawa muatan? Ayo, angkat tangan. Oke, Razi dulu ya, baru kemudian Ganes. Wah, ini kelasnya luar biasa ya, baru disampaikan udah punya ide. Oke, silakan Razi. Bisa saya lihat? Oke. Tema besar itu kan mitologi Yunani. Jadi itu judulnya Eros dan Tracy. Jadi nanti itu kisahnya itu dari dua Yunani. Ya. Dewa Yunani sama manusia biasa. Jadi nanti pengen yang beda antara manusia biasa nanti mungkin kasih bulu angsa asli ditempel di bagian ini. Ya. Kamu ingin ada apa? Bulu angsa asli. Oke. Kemudian nanti ada glitter sama cat Oke, idenya lumayan menarik ya. Dia udah ada ide untuk eksplorasi dari benda ya. Jadi pakai bulu angsa. Nah, seperti tadi disampaikan tidak harus cat saja ya. Bisa ini juga.
Razi, kamu bisa lakukan, silahkan di-explore lebih jauh lagi ya, sesuai konsep. Oke, thank you Razi. Ganesh, bisa? Jadi saya mikirnya karena tugas tema besar saya itu tentang tradisi dampak globalisasi pada Bali. Jadi saya bikin menggambarkan seperti villa-villa dan gedung-gedung yang ada tembok di depannya. Jadi rencananya saya tempel di papan yang sebelumnya sudah saya kasih impasto dulu. Dan nanti saya tempel, setelah saya tempel, saya sambung gitu bagian temboknya dan lain sebagainya, lalu saya gambar, saya lukis. Sepertinya bakal lumayan bermain di manualnya lebih banyak. Saya juga sempat mikir apa saya print di kaca atau mak lalu saya pecahkan dan tempel di impastonya langsung. Wow. Karena dulu saya sempat bikin serupa tapi dengan kulit telur saya tempel di impasto. Dia kuat banget gitu menempelnya. Jadi saya pikir apa bisa di print di kaca gitu. Karena kan toh ending-endingnya akan menggambarkan kerusakan juga. Jadi saya kira mak gelas atau cermin yang pecah itu bisa menyimpulkan itu. Oke. Terima kasih Ganesh. Razi dan Ganesh sudah memberikan satu insight baru ke kita. Jadi mereka berdua sudah menangkap inti dari perkuliahan ini dan proyek kita kali ini sangat bisa ya. Saya jawab dulu kepada Ganesh, sangat bisa ya. Ngeprint di kaca atau di muk kemudian dipecahkan lalu dieksplor lagi ya, ditempel lagi untuk menggambarkan kerusakan itu sendiri yang berkeping-keping gitu, untuk menyampaikan pesan itu bisa sangat kuat ya. Jadi itu juga eksplorasinya benar-benar mencoba hal baru. Udah bagus sekali ya, Razi dan Ganesh ini udah sangat gercep ya, sangat cepat gitu. Sudah ada idenya, bahkan sudah ada gambaran mau di print seperti apa gitu ya. Oke, kira-kira yang lain cukup? Cukup? Yakin? Sudah siap berkarya? Ya. Oke, bagus sekali. Oke, karena teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan dan kita juga sudah tadi ada Ari yang bertanya, sudah saya jelaskan, dan teman-teman juga sudah ada asistensi ide ya, langsung terbuka di depan teman-teman lainnya. Maka saya rasa di perkuliahan kali ini bisa kita cukupkan ya. Dan saya tidak menutup ruang ya, nanti setelah kelas berakhir, jika teman-teman merasa ingin asistensi yang karya-karya proyek sebelumnya ya, kan masih dibuka, bisa asistensi di luar kelas ini ya. Saya bisa tunggu di sini, dan yang mau asistensi bisa tinggal di sini, yang mau keluar silahkan keluar setelah kelas. Oke? Nah, karena kelas sudah kita akhiri, maka saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga perkuliahan yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa memberikan ilmu baru setiap harinya. Semoga sehat selalu, sampai jumpa. Selamat siang ya. Siang. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Seni Rupa Digital yang saya ampu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.